Kita kasih naik Muslim. Ada Nara Collection. Ini kalau nggak salah Nara Collection ini kemarin sudah pernah naik ini. Saya ingat-ingat lupa ini Nara Collection. Ini kalau nggak salah Nara Collection. Kalau tidak salah pernah naik ini kemarin, kayaknya lupa ingat saya. Nara. Halo Nara. Bu Nara ya? Iya. Halo Bu Nara. Iya Bang, sebentar. Ya, gimana Bu Nara? Mohon maaf Bang, kemarin ada doang anak-anak ini, ya. Bang, ini Anda. Iya. Kemarin ada anak-anak makanya terputus ya. Ada saya mau tanya ini. Iya. Oh bukan. Kemarin itu ada telepon masuk dari kakak. Mungkin dia ada lihat ini saya ya kan. Jadi dia ada telepon. Akhirnya saya mau matikan, kan HP saya kan nggak ada suara. Saya matikan, kepencet beralih ke. Oke, silakan Kak Nara atau Bu Nara. Silakan apa yang mau Anda utarakan. Ya ini kan kemarin saya ada berdebat sama iya. Selamat malam semuanya ya. Saya ada kemarin ada perdebatan sedikit sama Nandar ya. Dia mengatakan Yesus itu Endang katanya Sunandar. Oke, saya kenalkan. poligami. Namanya Iya. itu Endang Sunandar, tetapi dia pakai nama palsu Yonatan supaya orang menyangka dia Kristen. Itu penipu yang nyata itu. Ngaku-ngaku evangelis, Iya. ngaku-ngaku orang Kristen, padahal itu Islam tulen itu. Tulen, asli Kuningan, Jawa Barat. Namanya itu Endang Sunandar, tapi dia pakai nama Yonatan. Iya, Bang. Itulah tipu muslihatnya itu. Gimana Kak Nara? Iya Bang, kemarin kan saya naik di ininya dia, di komalnya dia. Katanya Nandarnya itu bilang Yesus itu berpoligami. Disuruh buka di ayat yang dimaksud. Setelah saya masuk, ayat itu tidak ada. Dan sekarang saya temukan ternyata itu karangan Prof Tiering. Nah ini nih, Prof Barbara Tiring, ya. Tiering. Itu saya buka. Itu siapa ini? Iya benar. Agak putus-putus Kak Nara sinyalnya. Mungkin bisa cari sinyal yang baik gitu. Saya temukan ternyata itu karangan Nandar aja. Begini Kak Nara, karena sinyal Anda putus-putus, coba bisakah mencari sinyal yang lebih baik? Teman-teman, sinyal punya saya apa punya dia putus-putus teman-teman? Iya dari tadi putus-putus Abang. Oh ya, silakan lanjutkan. Sekarang udah agak mending. Ya silakan. Ya. Itu kemarin saya ada berdebat sedikit tapi langsung ininya putus. Apa namanya? Itu saya mau tanya sama Mas Edi. Apa benar Yesus itu pernah punya istri dan berpoligami, istrinya itu 3? Tidak benar. Mungkin Bu Nara bisa cari tempat dulu supaya sinyal, karena kami tidak bisa mendengar dengan baik. Sinyal Ibu putus-putus. Kemudian kami tidak bisa mendengar suaranya dengan baik. Mungkin bisa naik lagi ya. Saya turun dulu ya, saya ganti hotspot. Oke, ya. turun dulu kemudian naik lagi ya. Iya. Oke, cari tempat yang baik coba, yuk. Oke, turun dulu nanti naik lagi ya. Enggak teman-teman, gini, pastikan teman gini, karena aplikasi TokTok ini itu sangat memakan sekali yang namanya kuota. Jadi pastikan Anda itu paling tidak punya 10 giga untuk sekali naik. Karena pasti habis itu 10 giga itu sekali naik itu. Berat ini. Ya. Makanya teman-teman menjadikan acara seperti ini itu bukan mudah teman-teman ya.
itu kuotanya harus kenceng. Kalau nggak bisa, kita siaran tuh nggak bisa. Kuota kenceng dan lain sebagainya, ya, perangkat dan lain sebagainya seperti itu. Jadi teman-teman muslim kalau mau naik, pastikan sinyal Anda bagus ya. Nah, mengenai soal Yonatan, itu dari namanya saja dia udah palsu itu. Padahal ada di dalam hadis dikatakan apa? Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan dari kaum orang-orang itu. Ada hadisnya. Jangan menyerupai satu kaum. Nah, ini Nandar, Endang Sunandar menyamai suatu kaum. Namanya dibikin Yonatan. Penipu ulung. Kenapa saya katakan dia penipu ulung? Satu, dia ngaku aktivis gereja. Sejak kapan? Ngaku-ngaku evangelis kan? Aduh. Dan tahukah kamu, itu belum parah. GOBO bloknya belum parah. Yang lebih parah, GOBO blok, ya. Yang lebih goblok adalah yang pernah dengan Nandar. Iya, dia Islam. Namanya pakai nama evangelis Yonatan. Ngira bahwa dia mualaf. Kalau Islam dari lahir nggak laku kan? Saya pastikan teman-teman, kalau Anda Islam sejak lahir, belajar apa di pondok pesantren, Anda menimba ilmu sampai dalam, nggak laku. Tapi sekalipun Anda tidak punya ilmu, sekalipun Anda nggak tahu, asal Anda mualaf, rame pengajian Anda. Rame pengajian Anda. Saya ngobrol dengan teman-teman muslim, teman-teman debat saya yang muslim. Dia curhat, ya. Dia tahu nggak bang, kenapa? Saya ini udah belajar agama Islam sampai dalam bang. Tapi bang, kalau saya ngomong nggak didengar. Ada wal punya ilmu, pengajiannya. Nah, itulah kenapa Nandar harus pakai nama Yonatan. Supaya orang menyangka bahwa dia seorang mualaf. Dia namanya Yonatan, evangelis Yonatan. Padahal namanya asli Sunda Tulen, Endang Sunandar. Asli Kuningan, Jawa Barat. Ngaku-ngaku aktivis gereja. Gereja mana? Mana ada gereja yang aktivisnya muslim? Ada-ada aja. Tapi memang di dalam agama Islam itu teman-teman, di dalam agama Islam itu boleh melakukan tipu di dalam 3 perkara. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin Muhammad. Boleh umat Islam itu berdusta di dalam 3 hal. Ya namanya udah boleh berdusta, ya mau gimana? Iya. Di dalam ajaran agama Islam diizinkan umat muslim itu untuk berdusta. Salah satunya apa? Ketika mereka melakukan hal-hal yang, sebentar. Nih saya tampilkan videonya ya. Berdusta dalam 3 hal. Berdusta dalam 3 hal. Diizinkan oleh Muhammad. Salah satunya menghadapi musuh. Nih saya putarkan videonya. Saya putarkan. Nih. Bukan 2, 3 dibolehkan dusta dalam Islam. Kalau musuh tangkap, antum ditawar. Nih sebentar ya. Nih saya kasih contoh nih. Bukan 2, 3 dibolehkan dusta dalam Islam. Bukan 2, 3 dibolehkan dusta dalam Islam. Yuk silakan yuk. Mana Bu Nara Collection, silakan ajukan permintaan naik kembali. Oke, ada wolf. Oke. Serigala. Ya, selamat malam. Wolf, selamat malam. Oke, terpental ya. Kita naikkan, ada, ini Nara Collection sudah naik kembali, Bu Nara. Saya heran dengan kaum muslimin ini. Sudah dibilang siapa menyerupai satu kaum termasuk golongan mereka. Itu Nandar, nama-namanya menyerupai satu kaum. Masih kalian ikut-ikutin? Ya, karena
silakan. Iya bang, kemarin saya kan ada naik di komalnya Nandar karena saya penasaran. Dia suruh buka ayat yang dimana ayat itu menurut dia Yesus itu berpoligami dan punya istri 3. Dan saya cari ayat yang dia bilang itu tidak ada. Tapi dia suruh kita mencari dongeng yang dia sekarang sendiri. Karena saya cari, bahkan saya penasaran buka komal, semua pada bilang nggak ada, mana ada. Dan saya juga semalam nonton film Yesus itu justru dia banyak pergi ini ya sama murid-muridnya. Nah, makanya aku pikir dari kalau umpamanya di pikiran saya itu kan dari Yesus bisa sempat 3, sedangkan dia mencari orang yang berdosa, ini kan sama dia, selamatkan sama dia, seperti itu. Ya, oke, jadi begini, saya kasih tahu ya latar belakangnya Nandri Nani, dia itu sedikit mengalami disorder. Jadi yang seharusnya ininya di sini agak miring dikit nah. Nah, kenapa dia begitu? Gini. Makanya teman-teman saya bilang dampak dari kedatangan Zakir Naik itu sangat besar bagi kaum muslimin wal muslimat. Nah, Nandar ini salah satu korban dari Zakir Naik, di mana Zakir Naik itu mengatakan hal-hal yang tidak ada dalam Bible dan dia percaya itu. Nah, sekarang saya kasih tahu ada yang disebut dengan penyakit mental namanya mitomania. Tahu Bu mitomania? Kak Nara tahu mitomania? Nah, mitomania ini, penyakit mitomania itu adalah penyakit di mana seseorang itu berbohong tetapi dia mengira bahwa kebohongan yang dikarang itu adalah kebenaran. Kan parah kan? Biasanya kalau kita bohong kan kita tahu kalau itu bohong. Nah, tapi ada satu jenis penyakit namanya mitomania. Dia berbohong tetapi karena dia mengalami gangguan mental, dia mengira bahwa kebohongan yang dia utarakan itu adalah kebenaran. Dan si Nandar mengalami penyakit mitomania itu. Nah, di mana contoh-contohnya? Dia mengatakan bahwa di dalam Bible Yesus poligami, punya istri 3 katanya. Itu salah satu jenis mitomania yang dialami Nandar. Nah, banyak teman-teman muslim mengalami hal yang sama, Bu. Contohnya apa? Mereka mengalami mitomania juga bahwa di dalam Bible Yesus tidak disalibkan, tetapi diserupakan. Banyak hal-hal yang lain. Seperti itu. Terus ini bagaimana ini Kak Edis? Kata Selina, dia udah ke Islam. Saya juga udah ke gereja ini, pergi belajar kemarin. Ya. Maksudnya kemarin hari Minggu ya, saya coba ke gereja. Pada saat saya di gereja itu, saya masuk gemetar Bang Edis. Saya gemetar, terus saya tanya kebetulan saya kan sama mantan suami itu kan kayak saudara. Dia masih Kristen ya. Saya sama dia dulu itu 16 tahun, tapi saya tetap di agama saya Muslim. Beliau ya saya diajaklah ke gereja kemarin karena itu permintaan saya. Saya di gereja itu cuma mereka berdiri nyanyi, tangan ditaruh di atas. Saya juga berdiri. Loh, kok saya kayak kedinginan gitu. Itu padahal saya cuma lagu aja, tapi saya kayak nangis gitu. Nangisnya itu kayak orang terseduh-seduh ya. Itu. Dan saya dulu pernah dapat waktu saya kan sedis, saya sakit, terus saya ngikut doa pastur. Itu saya berapa hari itu tidak bisa buang air karena memang itu penyakit saya kan penyakit yang kritis ya. Mas, itu sehari tidak buang air. Itu kentut aja itu buang air itu ada bisa 1 minggu saya tidak buang air. Saya didoain itu Yesus ada di belakang kamu, tapi saya masih terlalu pikiran ke sana. Pada saat saya didoain dari situ saya itu tiba-tiba langsung aku hentikan, pastor saya boleh izin air nggak? Karena hari ini saya bisa buang air.
alami, tapi saya masih sampai di. Ya, dalam kekristenan itu kita itu percaya dengan yang namanya tanda bahwa kita percayai suatu yang contoh begini, banyak orang ngaku-ngaku saya Tuhan, banyak orang yang ngaku saya nabi. Jika tidak ada dalam kekristenan, tandanya kita tidak mempercayai sesuatu yang dongeng-dongeng adalah mukjizat itu. Ada kesembuhan. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang tuli, kemudian orang buta melihat, itu adalah sebuah sign, sebuah tanda bahwasanya apa yang dikatakan Yesus itu benar. Begitu. Kalau dalam Islam, nanti saya mau ngomong nanti dibilang penistaan. Muhammad sendiri tidak punya mujizat di dalam agama Islam itu. Iya, tapi ini aku mau sampaikan sama Bang Edis ya. Bang Edis buka acara seperti ini, aku baru tahu, ya kurang lebih 10 harian lah. Kayak gitu. Saya baru ikutin, terus setelah saya ikutin kok hati saya kayak jangan gitu ya. Sorry Mas. Hati saya kayak kok dengan adanya Bang Edis ngomong saya kayak pengen taunya tentang Tuhan Yesus gitu. Tentang Yesus gitu kan. Ya, Makanya pertama-tama saya pelajari terus. Iya. Makanya saya pelajari terus. Ternyata bukan cuma saya, Bang Edis yang pengen tahu. Ternyata ada beberapa Muslim yang DM saya, dia bilang, saya sebenarnya Bu, setelah saya dengar Bang Edis bicara, itu saya sudah, dia juga ninggalin hijabnya, terus dia itu pengen masuk Kristen, tapi di sekelilingnya itu banyak Muslim, termasuk saudaranya, orang tuanya, jadi dia tidak berani. Makanya jalan satu-satunya dia lepas hijab. Banyak Bu. Jadi yang DM saya juga banyak, Bang, saya Muslim, semenjak nonton channel Abang saya jadi penasaran begini-begini, bagaimana caranya Bang supaya saya jadi orang Kristen? Banyak sekali. Nah, inilah tugas gereja, supaya gereja mengambil tindakan terhadap orang-orang seperti ini, seperti itu, dengan mengajarkan pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat, alkitabiah, ya kan, diajari supaya menjadi manusia baru. Kalau dahulu sibuk dengan ritualisme, pakai ini namanya fisik-fisik, sekarang sibuk mendandani kerohanian, bukan jasmania. Begitu. Karena kalau saya lihat Bu, di dalam agama Islam, yang penting jilbab-jilbaban, masuk surga. Nah, tapi kalau di dalam Kristen, itu nggak seperti itu Bu. Di dalam Kristen, itu bicara bagaimana menjadi manusia baru, bukan penampilan baru. Kalau dalam agama Muslim kan ya penampilan baru. Yang penting pakai jilbab. Karena di dalam agama Islam, barang siapa yang mengucapkan syahadat, barang siapa mengucapkan kalimat syahadat masuk surga, walaupun maling, walaupun berzina, kata Muhammad. Makanya kalau saya lihat Bu ya, dalam agama Islam memang ubahnya. Tapi di dalam agama Kristen, bagaimana Tuhan itu melihat hati. Kalau dalam agama Islam, ya saya mohon maaf ini, kalau ngomong begini nanti takutnya Ibu Nara tersinggung. Saya kasih contoh ya Bu Nara ya, nih saya kasih contoh nih. Tidak. Saya naik ke sini tidak mungkin mau tersinggung lah. Ini saya kasih contoh nih.
Islam ketika mereka menghadap kepada Tuhannya, kakinya harus begini. Betul? Ini kakinya harus begini. Nah, makanya saya pernah mengajukan pertanyaan nih. Kenapa kaki harus begini? Kalau nggak begini katanya nggak sah sholatnya, nggak dilihat oleh Allah, tidak, ini harus mengulang kembali. Nah, makanya saya bilang, kalau di dalam agama Kristen, manusia melihat apa yang dilihat oleh matanya, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang nampak, tetapi Tuhan melihat hati. Makanya di dalam ajaran agama Kristen, datang kepada Tuhan bukan soal kaki. Makanya saya bilang, Tuhan di dalam Bible melihat hati, Tuhan di dalam agama Islam melihat kaki. Saya pernah tanya nih kepada muslim, kenapa kakinya harus begini? Bukankah kita datang kepada Tuhan dengan membawa hati kita? Betul? Dengan membawa jiwa kita. Kalau orang muslim datang kepada Tuhannya sibuk cuci-cuci tangan. Iya kan? Tangannya yang dicuci. Kalau dalam agama Kristen nggak begitu. Bagaimana kita membawa hati kita yang baru, kehidupan kita yang baru. Jadi makanya kekristenan itu bicara soal kerohanian, sedangkan di dalam agama Islam bisa kejasmanian. Tapi coba ke gereja. Ya, ini saya mau tanyakan juga Bang Indis, kemarin juga Andar ada Komal sama Nia ya, katanya mahasiswi yang berhijab itu, yang pakai kacamata besar juga itu, katanya mahasiswi ditanya kenapa tidak boleh membunuh cicak, tapi jawab alasannya seperti ini pada ceritanya, dan ceritanya itu saya sudah dapatkan, dan ustadznya ulamanya seperti itu, ada alasannya kenapa kita membunuh cicak. Cicak dibunuh satu kali itu sama halnya kita punya amal 100 kali. Itu saya udah dapat jawabannya. Cuma saya udah tanyakan itu, Bang. Yang saya tanyakan katanya Nabi Isa itu Nabi Isa bukan Yesus. Kalau Yesus, Nabi Isa itu bukan Yesus. Tapi saya dapat kalau Nabi Isa itu adalah Nabi masalah Isa dan Yesus ini ya. Mungkin acaranya besok ya. Gini.